Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang unsur-unsur dasar wawasan Nusantara dan isi wawasan Nusantara. Perkenalkan, saya Halimatul Tamimah sebagai moderator dan pemateri kedua, dan rekan saya sebagai pemateri pertama yakni Tutut Indrawati. Yuk simak video berikut. Di sini pokok pembahasan kita itu ada 5, yakni pengertian dari wawasan Nusantara, 2 unsur-unsur dari wawasan Nusantara, 3 hakikat dari wawasan Nusantara, 4 kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, 5 arah pandang wawasan Nusantara. Baik, untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Oke, kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas, yang dalam kurung mawas, yang artinya melihat atau memandang. Jadi, kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Nusantara adalah sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa kuno, yakni Nusa yang berarti pulau, dan antara artinya lain. Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik, perumusan wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan. Teori-teori yang dapat mendukung rumusan tersebut antara lain paham Lucian, Pipe, and Sney. Dalam buku Political Structure and Political Development, Princeton University Press 1972, mereka mengatakan, adanya unsur-unsur subjektivitas dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa. Kemantapan suatu sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan. Samudra Hindia. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara mencakup 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Dalam arti A. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bangsa-bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang ketiga adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan 8 budaya, dalam arti A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Untuk yang terakhir adalah
perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Dalam arti A. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Di sini kami menjelaskan unsur-unsur wawasan Nusantara itu ada 3. Yang pertama, wadah, yang kedua, isi, dan yang ketiga adalah tata laku. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Yang kedua adalah isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Isi menyangkut 2 hal. Yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya. Pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Kedua, persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang terakhir adalah tata laku. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan yang terdiri dari tata laku batiniyah yang yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Yang kedua, tata laku tersebut mencerminkan identitas, jati diri atau kepribadian bangsa, berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangsa dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Baik, saya ambil alih dan terima kasih untuk pemateri pertama, dan saya akan melanjutkan untuk pemateri kedua, yakni saya sendiri. Tentang hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan orang per orang. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. 1. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya pencapaian serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. 2. Fungsi wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, dan tindakan. 3. Tujuan wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, atau daerah. Arah pandangan wawasan Nusantara.
1. Arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam bertujuan menjaminkan perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. 2. Arah pandang keluar. Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia serba berubah maupun kehidupan dalam negeri, serta dalam melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Arah pandang keluar mengandung arti bahwa kehidupan internasionalnya bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya adalah wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan bahwa dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki kurang lebih 13.670 pulau memerlukan pengawasan yang cukup ketat, di mana pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI atau Polri saja, tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia. Bila hanya mengandalkan TNI atau Polri saja yang persenjataannya kurang lengkap, mungkin bangsa Indonesia sudah tercabik-cabik oleh bangsa lain. Dengan adanya wawasan Nusantara, kita dapat mempererat rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang saling berbineka tunggal ika. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.